Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu, silakan. Selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, kita absensi dulu untuk anak-anak semuanya. Silakan di absensi, hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran, ada yang tahu apa materi kita untuk hari ini untuk anak-anak? Baiklah, Bapak akan memberikan materi tentang tata nilai, tata sosial, dan tata kelakuan. Jadi kita masuki yang pertama, yaitu tata nilai. Nah, itu tadi, yaitu yang pertama tata nilai. Ada yang tahu tata nilai, anak-anak? Nah, jadi tata nilai itu merupakan perilaku manusia dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang menyatakan berbagai bentuk suatu solidaritas setiap orang. Nah, jadi itu tadi yang pertama, tata nilai. Silakan, ada anak-anak mungkin ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Bapak. Jadi tata nilai ini mempunyai 3 tata nilai. Yang pertama itu nilai material. Nah, jadi nilai material ini merupakan meliputi berbagai konsep mengenai berbagai suatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nah, jadi itu. Jadi sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia itu merupakan nilai material. Nah, jadi kita lanjut materi yang kedua, yaitu nilai vital. Anak-anak ada yang tahu yang kedua, nilai vital? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang nilai vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, jadi itu tadi, yaitu nilai vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti dengan poin yang kedua ini? Nah, kita lanjut materi itu nilai yang ketiga, yaitu nilai kerohanian. Nah, ini yang sangat perlu kita terapkan di masyarakat, yaitu nilai kerohanian, yaitu nilai konsepsi yang berkaitan dengan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan pribadi dalam individu. Baiklah, bagaimana, ada yang kurang paham untuk anak-anak? Silakan bertanya kepada Bapak mengenai tata nilai. Kalau tidak, Bapak akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tata sosial. Nah, ini dia yang kedua, yaitu tata sosial. Untuk anak-anak, sudah ada yang tahu apa itu tata sosial? Silakan kepada anak-anak, ada yang tahu? Nah, jadi tata sosial ini adalah mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam masyarakat. Sudah mengerti anak-anak? Nah, jadi tata sosial ini merupakan nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk.
Nah, contohnya ini adalah orang yang berbuat baik itu akan dianggap baik, dan contoh yang berbuat buruk itu contohnya seperti mencuri, itu pasti akan dianggap nilainya buruk terhadap orang lain. Bagaimana pada anak-anak? Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang nilai kerohanian. Maaf sebelumnya kita yaitu nilai tata kelakuan. Ketiga, tata kelakuan. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu apa itu tata kelakuan? Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang mengenai tata kelakuan. Tata kelakuan ini adalah norma yang bersumber pada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Nah, jadi tata kelakuan ini bisa dikatakan sebagai perilaku terhadap semua orang yang sudah ada aturan yang diterapkan oleh masyarakat itu tersendiri. Nah, contohnya di sini adalah larangan berzina. Jadi tata kelakuan ini sudah diterapkan dalam ajaran agama dan ideologi dan filsafat masyarakat. Nah, jadi contohnya yaitu lagi yang kedua yaitu berjudi. Di sini sudah diterapkan bahwa ajaran agama itu sudah diterapkan. Nah, salah satu fungsinya tentang tata kelakuan ini adalah yang pertama memberikan batas pada kelakuan individu. Itu yang poin yang fungsi yang pertama itu yaitu memberikan batas-batas pada perilaku manusia. Jadi karena sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau masyarakat, yaitu yang salah satunya itu adalah ajaran agama. Jadi dalam masyarakat ini sudah dibuat ajaran agama, yaitu tentang memberikan batas-batas kelakuan individu. Maksudnya di sini adalah ketika kita membuat tindakan atau membuat perilaku terhadap orang lain, baik buruk atau baiknya itu dipertimbangkan dan dibuat oleh norma-norma yang sudah diterapkan oleh ajaran agama dan filsafat dan ideologi yang diterapkan. Nah, jadi itu dari salah satu fungsinya. Jadi salah satu fungsinya yang kedua yaitu menjaga solidaritas di antara anggotanya. Nah, itu yang kedua, menjaga solidaritas di antara anggotanya. Ini sangat perlu sekali diterapkan oleh masyarakat karena menjaga nama baik terhadap anggota kelompok kita. Contohnya dalam berkelompok, kita harus menjaga nama baik terhadap kelompok kita yang kita laksanakan terhadap sesama kelompok. Nah, baiklah, ini cuma ini yang dapat Bapak berikan. Mungkin ada yang kurang paham, silakan untuk anak-anak yang kurang paham. Kalau tidak ada, cukup sampai sini dulu untuk hari ini. Untuk hari ini Bapak akan memberikan tugas
kalian dipersilakan untuk membuat soal dan jawaban langsung dari materi yang Bapak sampaikan semua ini mengenai sosiologi tentang tata nilai, tata sosial, dan tata kelakuan. Untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Nah, sebelum Bapak keluar, dipersilakan untuk ketua pimpin doanya. Terima kasih untuk semuanya, untuk anak-anak hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.